Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah alladzi bi ni'mati tatimmu shalihat. Kita kembali berkumpul pada kesempatan ini dalam rangka menambah iman kita, bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah hakikat dari ilmu. Dulu para sahabat Rasulullah SAW, para orang-orang soleh terdahulu, itu kalau ngajak ngaji, hadirin, ngajak ke kajian, apa kata mereka? Kata mereka, ta'alau nu'min sa'atan, mari kita tambah keimanan kita sejenak. Jadi kajian, mengkaji ayat-ayat Allah, hadis Nabi SAW, itu menambah iman dan benar-benar real, bukan hanya teori. Makanya bahasa mereka bukan sebatas ayo kita ngaji yuk, ayo kita kajian, ayo kita belajar. Dan itu kalimat yang bagus. Tapi terkadang kalimat ayo kita belajar itu identik dengan capek, identik dengan letih, atau terkadang dipahami dengan pemahaman kegiatan yang membosankan, nggak seru dan seterusnya. Tapi dulu orang tuh kalau ikut kajian, ta'alau nu'min sa'atan, mari kita beriman atau menambah iman kita sejenak. Mari kita menambah iman kita sejenak. Jadi kegiatan kajian itu benar-benar dipahami dan dirasa menambah iman seseorang, menambah iman seseorang. Yang awalnya futur jadi semangat, yang awalnya malas-malasan jadi bergairah, yang awalnya kurang bertenaga itu jadi powerful. Kenapa demikian? Karena mereka merasakan iman mereka bertambah setelah mengkaji ayat-ayat Allah dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang perlu kita camkan bersama-sama. Dan pertanyaannya adalah bagaimana yang kita rasakan kalau kita ikut kajian? Apakah ngantuk, lemas, atau biasa-biasa aja, atau berat banget kajiannya ya, atau hanya sebatas gurunya atau ustadznya bagus, atau kita sudah sampai pada titik setiap ikut kajian iman kita bertambah kepada Allah, takwa kita bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini PR yang harus kita renungkan dan camkan, hadirin sekalian. Dan semoga Allah menambah iman kita setiap kita bersama Al-Quranul Karim dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan itulah ilmu nafi. Ilmu nafi itu menambah keimanan seseorang. Oleh karena itu bersyukurlah kepada Allah ketika kita diberikan kesempatan untuk menambah iman kita, sebagaimana kita bersalawat dan salam kepada Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan,
kita akan masuk ke hadis berikutnya biidznillah. Hadis yang dikeluarkan Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, dan hadis ini kembali berasal dari atau diriwayatkan dari Abu Hurairah. Al-Imam Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah, semoga Allah memberikan rahmat kepada beliau dengan rahmat yang luas, beliau menyampaikan wa anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dari Abu Hurairah dari Rasulullah atau dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sa'i 'alal armalati wal miskin kal mujahidi fi sabilillah wa asabuhu qala wa kal qa'imi alladhi la yaftur wa kas sa'imi alladhi la yuftir, muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, orang yang berusaha memenuhi kebutuhan al-armalah, nanti kita akan jelaskan atau diterjemahkan dengan kebutuhan, di situ diterjemah apa? Janda. Ya, diterjemahkan janda. Oke. Yaudah, kita gunakan terjemahan ini, tapi nanti kita coba dalamkan apa arti armalah. Orang yang berusaha memenuhi kebutuhan janda dan orang miskin itu seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Kalau dia jujur, kalau dia ikhlas, hanya mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Wahsabuhu, dan saya juga mengira beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan seperti orang yang qiyamul lail, orang yang qiyamul lail la yaftur, tanpa lelah. Orang yang qiyamul lail, orang yang salat dan beribadah malam tanpa kena lelah. Wa kasaimi la yuftir, dan seperti orang yang berpuasa tanpa henti. Jadi puasa terus, setelah Ramadan dia jaga puasa-puasa sunnah. Nah, seperti itu pahala dari orang yang berusaha memenuhi kebutuhan armalah dan orang miskin. Armalah dan orang miskin. Hadirin yang Allah muliakan, kita masuk ke pelajaran hadis ini. Yang pertama, siapa armalah? Al-armalah, sebagian mengartikan janda. Namun banyak para ulama lebih luas dari itu. Mari kita simak keterangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, wal armala man la zawja laha sawa'un kanat tazawwajat am la. Armala itu wanita yang tidak punya suami, baik dia telah menikah atau pernah menikah atau dia belum pernah menikah. Itu namanya armalah, kata Al-Imam An-Nawawi. Wakil, dan dikatakan juga, jadi sebagian ulama mengatakan armalah itu allati faraqat zawjaha. Armalah adalah wanita yang berpisah dengan suaminya atau janda, kalau biasa bahasa sebagian. Jadi ini yang digunakan dalam terjemahan hadis ini. Jadi itu juga keterangan para ulama.
Sebagian ulama seperti Ibnu Qutaibah mengatakan summiyat armalah lima yahsulu laha minal irmal. Wanita yang tidak punya suami dinamakan armalah karena biasanya wanita seperti itu mengalami irmal. Apa arti irmal? Jadi kan armalah dari kata irmal, dari kata dasar ro mim lam gitu ya, terus ditambah hamzah di awal. Irmal itu artinya al-faqr wa dhahabuz zad bifaqdi zauj. Irmal itu artinya kefakiran atau kemiskinan dan hilangnya aset atau bekal karena wafatnya suami atau berpisah dengan suami. Jadi itulah alasan kenapa dinamakan armalah. Karena banyak wanita itu yang mensupport total dia selama ini itu suaminya. Nah begitu suaminya meninggal, maka dia nggak punya pemasukan, atau dia jatuh miskin, jatuh fakir, atau dia kehilangan aset. Nah fakir dan kehilangan bekal atau aset dalam bahasa Arab dinamakan al-irmal. Itu loh, al-irmal. Jelas ini hadir. Oke. Makanya sebagian ulama itu meluaskan makna armalah. Meluaskan. Sampai mereka memasukkan laki-laki. Mari kita simak keterangan Syekh Muhammad bin Utsaimin. Beliau mengatakan wal aramil humul ladzina la a'ila lahum sawa'un kanu dzukura aw inatha. Aramil atau armalah artinya orang yang tidak punya keluarga. Tidak punya keluarga. Alladzi la a'ila lahum, enggak ada keluarga. Enggak ada yang menafkahi, enggak ada yang ini. Termasuk baik dia laki-laki maupun dia perempuan, sawa'un kanu dzukura au inatha, baik dia laki-laki atau dia wanita. Kenapa sebagian ulama lebih memperluas dan memasukkan laki-laki? Karena tadi armalah itu atau aromil dari kata-kata irmal, dan irmal itu secara bahasa artinya al-faqr, kefakiran, zahabu azad, tidak punya bekal hidup gitu loh, nggak punya modal kehidupan, nggak punya aset misalnya. Dan itu seringkali dialami ketika orang nggak punya keluarga gitu loh, orang nggak punya kepala keluarga gitu. Itu poin. Allah ta'ala bisawab, itulah makna armalah di tengah-tengah ulama kita. Tapi secara umum sangat identik dengan wanita yang tidak punya suami. Wanita yang tidak punya suami, khususnya yang pernah menikah, dan di masyarakat juga kita rasakan itu, bahwa wanita yang tidak punya suami dan pernah menikah seringkali, nggak semuanya tapi seringkali, menjalani kehidupan lebih berat dibanding wanita yang tidak punya suami dan belum menikah gitu loh. Karena orang tua masih support gitu loh,
terus usia secara umum jauh lebih muda, dan banyak faktor lah hadirin gitu lah. Tapi kalau sudah pernah menikah, apalagi punya anak, kalau anaknya satu, kalau anaknya 16 gimana hadirin gitu loh, dan gak ada yang mensupport sekarang dan lain sebagainya. Nah, itu yang dinamakan armala atau aromil, sebagaimana yang dijelaskan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Jadi beliau katakan baik yang sudah pernah nikah atau belum pernah, tapi sebagian ulama menekankan yang telah menikah. Jadi hadirin yang Allah muliakan, memenuhi kebutuhan mereka dan orang miskin, orang fakir, itu pahalanya seperti berjihad di jalan Allah. Berjihad di jalan Allah, pahalanya seperti qiyamul lail tanpa kenal lelah, qiyamul lail tanpa kenal lelah. Seperti orang yang berpuasa terus dijaga setelah Ramadan atau sebelum Ramadan, pokoknya setahun itu tuh puasa sunnah semaksimal mungkin. Itu pahala orang yang as-sa'i. Dan as-sa'i dijelaskan al-Imam Ibn Hajar, huwallazi yadhhabu wa yaji fi tahsili ma yanfa'ul armala wal miskin was-sa'yu huwal amal. As-sa'i itu, coba kita lihat bahasa Arabnya as-sa'i kan. As-sa'i itu artinya orang yang yadhhabu wa yaji, pergi dan datang, maksudnya bolak-balik. Orang yang bolak-balik fi tahsili ma yanfa'ul armala wal miskin, untuk memberikan segala hal yang bermanfaat bagi armalah dan orang miskin. Dan as-sa'i itu sendiri adalah amal. Jadi dia melakukan amalan, aktivitas, effort, upaya untuk memberikan manfaat kepada armalah itu dan orang miskin. Dan kenapa ulama mengatakan yadhhabu wa yaji, pergi dan datang, atau bahasa kita bolak-balik gitu lah. Karena yang namanya, artinya kalau kita katakan armalah itu wanita yang tidak punya suami dan dia telah menikah, dan bisa jadi dia bukan mahram orang yang memperjuangkan itu, atau wanita itu nggak bisa tinggal serumah gitu loh. Jadi nggak bisa tinggal serumah atau bukan mahram dan sebagainya. Dan orang miskin itu bisa jadi udah punya keluarga juga, udah punya keluarga ini, tapi mereka miskin. Nah, sehingga butuh misalnya bolak-balik gitu. Beda kalau misalnya anak yatim belum balik, sekarang mungkin bisa tinggal di rumah kita dan sebagainya. Tapi kalau ini kan beda kondisi. Makanya kata Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah, walladhi yadhhabu wa yaji, dia tuh pergi datang pergi, atau pergi datang bolak-balik. Oh, dapat kabar mereka butuh beras, datang bawa beras terus pergi. Mereka butuh ini, datang lagi kasih ini, nanti pergi gitu loh. Pokoknya kalau datang ngurus, udah pamitan, nanti datang ngurus lagi, udah pamitan gitu loh. Itu hal yang perlu kita renungkan hadirin sekalian. Jadi pahalanya seperti apa? Seperti berjihad, seperti qiyamul lail dan sholat malam dan ibadah malam tanpa lelah. Pahalanya seperti puasa
tanpa stop dan seterusnya. Itu pahala besar. Hadirin yang Allah muliakan, jadi coba kita renungkan, khususnya kita yang punya waktu luang gitu loh, daripada nggak jelas nongkrong-nongkrong ngabisin waktu, kongko-kongko berjam-jam, mendingan ngurus yang begini nih. Ada orang miskin, nah kita urus. Ada misalnya nenek-nenek di lingkungan kita, atau khususnya wanita-wanita yang sudah sepuh gitu loh, yang ada suami, nggak ada keluarga, nah diurus. Itu pahalanya seperti jihad, seperti qiyamul lail, seperti puasa. Aku tuh pengen puasa Ustaz, tapi aku tuh nggak sanggup kayaknya. Itu juga ada penyakit yang ngurus ini nih, pahalanya seperti puasa terus. Atau aku nggak tahu ya, kalau aku bangun agak cepet tuh pening, udah dicoba keliengan, atau pas pagi atau siang tuh aku jadi drop. Ya aku tahajud sih, tapi udah mendekati waktu subuh. Kalau urus ini nih, urus armalah sama urus orang miskin, nah itu pahalanya seperti qiyamul lail, nggak capek-capek. Nah itu hadirin, nggak capek-capek. Itu pelajaran penting, pelajaran besar. Hadirin Allah muliakan, pelajaran yang berikutnya, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita betapa dijaganya wanita dalam Islam, khususnya yang tidak punya keluarga, tidak punya suami, tidak punya kepala keluarga, tidak punya pemimpin. Khususnya lagi ketika sudah berumur, sudah tua, sudah susah untuk bertahan sendiri dan seterusnya. Kenapa demikian? Karena kita lihat bagaimana Nabi menekankan dalam hadis ini sallallahu alaihi wasallam. Padahal ketika kita belajar keterangan Imam Nawawi tadi, armalah itu dari kata apa? Irmal. Irmal itu artinya apa? Apa? Kefakiran dan dhahabuz zat, hilangnya modal, aset atau bekal. Nah kalau irmal artinya kefakiran dan kehilangan modal, kehilangan bekal dan aset, maka armalah bisa dikategorikan orang miskin juga nggak? Kalau begitu, bisa. Sebenarnya cukup Nabi SAW mengatakan as-sa'i 'alal miskin, gitu loh. As-sa'i 'alal miskin. Tapi Nabi SAW menyebutkan armalah. Dan kita tahu bersama-sama bahwa secara umum armalah artinya wanita. Walaupun sebagian ulama meluaskan ke laki-laki juga. Tapi kita dengar keterangan Imam Nawawi, Abu Qutaibah dan sebagainya, Ibnu Qutaibah. Dan itu penekanan yang dalam ilmu balaghah itu penekanan. Misalnya seperti moderator atau host atau
ya, host mengatakan dalam sebuah acara RT, kami ucapkan selamat datang kepada Pak RT dan hadirin sekalian. Nah, saya mau tanya, Pak RT-nya goib atau hadir? Hadir kan? Nah, kenapa disebutin? Kan cukup selamat datang kepada hadirin sekalian, cukup kan? Kenapa RT disebutkan? Penekanan. Pak RT disebutkan dalam rangka menekankan kedudukan Pak RT. Dan begitu juga sebenarnya kalau kita lihat dari substansi dan esensi dan arti dari armalah, mereka kenapa masuk kategori miskin? Bisa dimasukkan ke kata itu, tapi dikhususkan sama Nabi SAW. Dikhususkan karena memang itu tadi, wanita di dalam Islam tuh harus ekstra dijaga, hadirin. Harus ekstra diperhatikan. Laki-laki yang miskin dengan wanita yang miskin tuh berbeda. Tetap ada penekanan di wanita. Karena mungkin secara fisik berbeda dengan laki-laki. Dan wanita kita tahu di masyarakat lebih rentan dimanipulasi, diperalat, dimanfaatkan gitu loh. Ada banyak wanita mengalami kejadian yang nggak nyaman ketika mencari pekerjaan yang halal gitu loh. Dan itu nggak dialami banyak laki-laki, tapi sebagian wanita ngalamin itu. Mungkin pelecehan atau syarat yang nggak tertulis gitu loh, dan lain sebagainya. Itu yang muda misalnya, atau yang punya usianya masih oke. Kalau usianya sudah lanjut, mereka berat juga. Gak mudah menjalani hidup sendirian tanpa pemimpin, tanpa suami, tanpa keluarga. Maka perhatian kepada mereka sangat ditekankan. Makanya Nabi SAW menyebutkan itu tadi, as-sa'i 'alal armala wal miskin. Orang yang berusaha memenuhi kebutuhan armalah dan orang miskin itu seperti berjihad di jalan Allah. Berjihad di jalan Allah. Jadi ini menunjukkan betapa pentingnya wanita dalam Islam dan dijaganya kedudukan wanita dalam Islam, khususnya ketika mereka tidak punya keluarga, mereka tidak punya kepala keluarga, mereka nggak punya pemimpin, mereka tidak dinafkahi dan seterusnya. Dan ini pelajaran besar bagi kita. Nggak boleh kita manfaatkan wanita seperti itu. Itu tadi mentang-mentang mereka butuh kerjaan atau apa, kita manfaatkan. Atau na'udzubillah dilecehkan atau dikasih hal-hal yang nggak ini. Dan mereka quote and quote akhirnya terpaksa memenuhi hal itu, dan karena mereka butuh makan dan lain sebagainya. Itu nggak boleh sama sekali. Justru yang harus kita pikirkan bagaimana memberikan kebaikan kepada mereka. Dan kalau kita nggak bisa, jangan ganggu mereka, jangan melakukan hal-hal yang tidak pantas dengan mereka. Nasallallahu alaihi. Dan kalau mereka berumur gitu loh, udah sepuh, udah usia lanjut, benar-benar intens diperhatikan. Itu hal yang penting kata para ulama. Lalu poin yang berikutnya, jamaah sekalian, bahwa ini menunjukkan, kata sebagian para ulama, bahwa mengurus armalah dan orang miskin itu nggak mudah. Itu butuh kesabaran, butuh berjuang. Maka
Makanya karena tidak mudah, mendapatkan pahala yang sangat besar, mendapatkan pahala jihad fisabilillah, mendapatkan pahala qiyamul lail, mendapatkan pahala puasa. Gak mudah. Tidak mudah. Butuh perhatian ekstra. Karena as-sa'i itu bukan hanya sekedar kasih uang, tapi bagaimana memberikan manfaat kepada mereka. Ya, memberikan manfaat untuk dunia mereka dan untuk akhirat mereka. Itu susah. Mungkin pahalanya besar. Lalu yang terakhir, hadirin Allah muliakan, ada angle yang menarik dari para ulama kita. Para ulama kita menjelaskan bahwa hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa pentingnya kita mengurus keluarga kita masing-masing, mengurus istri kita, secara khusus anak perempuan kita, dan keutamaan memberikan perhatian dan keutamaan mengurus mereka. Karena kan tadi kita bahas keterangan Imam Nawawi bahwa armala itu adalah wanita yang tidak punya keluarga, baik pernah menikah atau tidak pernah menikah. Nah, kembali pembahasan ini seperti pembahasan kita ketika anak yatim. Ada sebagian wanita itu punya keluarga, punya suami, punya ayah, tapi suami mereka dan ayah mereka nggak pernah memainkan peran kepala keluarga, memainkan peran pemimpin, nggak ngurus, bahkan nggak memenuhi kebutuhan pokok wanita tersebut, nggak dinafkahi, nggak dikasih segala macam. Ada sebagian wanita untuk makan dia harus kerja, padahal ada suami, dia harus banting tulang karena suaminya nggak kasih apa-apa. Bahkan sebagian kasus suami yang ngambil hasil dari jerih payah istrinya dan suaminya nggak kerja. Dan itu hal yang harus diperbaiki, dan Islam ingin kita meninggalkan cara-cara seperti itu. Ada anak perempuan, dia punya ayah, tapi justru bukan ia yang dinafkahi oleh ayahnya. Dari kecil dia yang berjuang jadi tulang punggung keluarga. Kita tahu ada di beberapa kasus ada eksploitasi anak yang disuruh ini, orang tua tinggal nikmatin aja. Nah, hendaknya hadirin kita merenungkan hal ini. Mengurusi mereka itu seperti jihad fisabilillah, seperti qiyamul lail, seperti puasa. Saya bacakan keterangan sebagian para ulama seperti jelas Syekh Ibnu Utsaimin, fa inna sa'i alaihim wal qa'ima bima'unatihim sa'in ala armalatin wa masakin fayakun mustahiqqan li hadzal wa'd
wa yakunu kal mujahid fi sabilillah au kal qa'im alladzi la yaftur wa kas sha'im alladzi la yuftir. Orang yang berjuang untuk memberikan yang terbaik, memberikan manfaat kepada keluarganya, maka ia seperti memperjuangkan armalah dan orang miskin. Kenapa? Karena keluarganya kalau dia nggak support, nggak punya apa-apa, ya sama, ilat benang merahnya sama, maka dia berhak mendapatkan janji Nabi SAW ini, kata para ulama. Dia berhak dapat janji Nabi SAW. Dia seperti mujahid, seperti orang mendapatkan pahala berjihad, seperti orang yang qiyamul lail dan ibadah malam tanpa lelah, dan seperti orang yang berpuasa. Ini yang harus diyakini oleh setiap kita sebagai kepala rumah tangga atau kepala keluarga, sebagai tulang punggung. Ini menafkahi keluarga dan menjaga urusan mereka, memenuhi urusan mereka, kebutuhan mereka. Ini pahalanya seperti jihad, pahalanya seperti qiyamul lail, pahalanya seperti puasa. Jadi malamnya qiyamul lail, paginya puasa. Allahu Akbar. Qiyamul lail tanpa kenal lelah loh. Jadi kalau kita lihat, itu kan seperti pola keseharian kita ketika 10 hari terakhir Ramadan. Malam qiyamul lail tanpa kenal lelah, paginya siangnya puasa. Allahu Akbar. Jadi nggak boleh malas. Apalagi kita udah hijrah, kita ngaji, harus lebih semangat gitu loh mencari nafkah buat keluarga dan memenuhi kebutuhan keluarga, mengurus mereka. Bukan hanya masalah dunia, tapi masalah akhirat. Masalah akhirat penting. Didik istri kita, didik anak-anak kita, khususnya anak perempuan, dijagain tuh. Keperluannya dipenuhi. Tapi saya harus ambil set job nih, Pak Ustadz. Gak masalah, asal memang itu kebutuhan hidup mereka, kebutuhan pendidikan mereka. Ambil set job, kan seperti jihad fisabilillah, seperti qiyamul lail, seperti puasa. Jadi semangat gitu loh ya, semangat seperti kita semangat itu tadi, seperti kita semangat qiyamul lail, semangat puasa. Ini kayak begini, dan insya Allah ada jalan. Intas tukillah yasduka, jika Anda jujur kepada Allah, Allah akan wujudkan cita-cita Anda. Makanya salah satu kesalahan di masyarakat, kata para ulama, ada banyak di antara kita ketika memberikan uang kepada fakir miskin, kepada teman yang lagi butuh, kepada sahabat yang lagi kesusahan, kepada orang-orang lemah, dia merasa beramal soleh. Dan itu benar, itu bagus. Namun, ini belum titik nih, ini masih koma. Namun ketika dia memberikan uang kepada istri dan anak-anaknya, gak ada perasaan beramal soleh, itu kesalahan, kata para ulama. Jadi kalau kasih orang luar yang lagi butuh, dia merasa dia sedang beramal soleh. Tapi ketika kasih keluarganya yang butuh, istrinya butuh sesuatu, anak-anaknya butuh, kayak berat gitu, nggak merasa beramal soleh. Padahal pahala ini lebih besar dari pahala kasih orang luar, pahala kasih istri dan anak-anak, tanpa memanjakan ya, tanpa berlebihan, tapi untuk sesuatu yang bermanfaat buat dia di dunia maupun di akhirat, bermanfaat buat istrinya di dunia dan di akhirat, bermanfaat untuk anak-anaknya di dunia dan di akhirat. Itu lebih besar pahala jihad, pahala
qiyamul lail dan pahala puasa. Dan ini juga pelajaran besar. Jangan sampai kita setelah bertaubat, jangan sampai kita menelantarkan istri kita dan anak-anak kita, lalu dalihnya dakwah, dalihnya nuntut ilmu, dan seterusnya. Gak ada kontradiksi. Justru ilmu itu membuat kita semangat ngurus keluarga kita masing-masing. Karena kita belajar, pahalanya gede banget ini. Pahalanya besar. Pahalanya besar. Allah Ta'ala alam bisawab. Ini angle yang menarik dari para ulama kita. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita, dan semoga kita diberikan kekuatan, kesempatan, dan taufik oleh Allah untuk bisa mengurus mereka-mereka tersebut dengan keikhlasan, tanpa ada kepentingan, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Allah menjadikan hidup kita berguna untuk banyak orang. Ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Orang yang paling Allah cintai diantaranya adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia. Maka mintalah pertolongan kepada Allah agar diri ini bermanfaat bagi banyak orang, karena itu akan membuat Allah mencintai kita. Dan kalau Allah sudah cinta sama kita, kita tahulah bagaimana semua dilancarkan di dunia maupun di akhirat. Dan jangan hidup hanya untuk diri sendiri, apalagi ketika kita diuji dengan banyak uang, diuji dengan banyak waktu, diuji dengan kesehatan dan kecerdasan. Jangan berpikir tentang diri sendiri. Hidup ini sekali aja. Jadi berpikirlah untuk banyak orang, ngebantu orang, support orang yang susah. Itu wanita-wanita yang sudah berumur itu tadi, kepala 6, kepala 7, ada yang kepala 8, gak ada siapa-siapa. Itu yang harus kita pikirkan. Dan kita mohon ampunlah sama Allah, karena ternyata puluhan tahun kita tidak menggunakan potensi yang Allah kasih kepada kita untuk kebaikan, untuk maslahat orang banyak. Kadang-kadang kalau bukan kadang-kadang ya, kalau kita berinteraksi dengan mereka, kan kita mikir ya, selama ini gue kemana aja ya, hidup gue tuh buat apa ya? Padahal waktu ada, uang ada, seringkali tenaga ada, energi ada. Kenapa nggak digunakan untuk maslahat orang, keperluan orang, kebutuhan orang, gitu. Sehingga nanti hari kiamat kita bisa menjawab pertanyaan Allah ketika Allah tanya uangnya dipakai buat apa, waktu dipakai buat apa, kesehatan dipakai buat apa. Maka perbanyak istighfar dan tobat, karena kita banyak melalaikan potensi yang Allah berikan kepada kita dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semoga Allah ampuni kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.